Bapa di surga, terima kasih bahwa malam ini kami bisa kembali berkumpul untuk belajar firman. Dan kami masih tetap melanjutkan pembahasan apakah hukum moral dari hukum Taurat dihapuskan dalam zaman PP atau tidak. Kami mohon supaya Engkau hadir dan tolong kumpulkan semua yang dalam perjalanan. Dan ampuni sucikan kami semua dari segala dosa, penuh pimpin dengan roh-Mu dan sepanjang acara ini. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia, tapi biarlah semua tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Dan tolong kami tunduk kepadanya. Dan juga kalau kami mengerti supaya kami bisa menggunakannya. Mengingat begitu banyaknya orang-orang yang menganggap hukum moral dari hukum Taurat dihapuskan dalam zaman PP, dan itu merupakan suatu ajaran yang sekalipun mungkin tidak bisa dikatakan sesat, tetapi sangat-sangat buruk. Tolong kami bukan hanya mengerti tetapi mau dan bisa menggunakannya, sehingga lebih banyak orang bisa diluruskan dalam persoalan ini. Kami juga berdoa untuk acara tanya jawab nanti. Tolong pimpin dan arahkan semua dalam pertanyaan, dan juga hamba mudah menjawab dan berkati sehingga acara tanya jawabnya bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan insya Allah mengerti, memperjelas yang kabur dan sebagainya. Kami juga sadar setan pasti bekerja. Tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan ternyata untuk apapun, dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari Senin tidur saya kacau, jadi rasanya tidak bisa kerja. Jadi akhirnya ini laki-laki belum selesai ya. Tapi ini poin kelima, dan kalau poin kelima ini selesai maka argumentasi yang besar itu sudah beres sebetulnya. Yang paling banyak digunakan itu beres dengan selesainya poin kelima ini. Tapi yang kecil-kecil itu nanti ditambahkan lagi. Jadi kita masih tetap membahas tentang pro kontra persembahan persepuluhan. Cuma poin kelimanya ini panjang sekali, karena kalaupun persembahan persepuluhan itu hukumnya termasuk dalam hukum moral, tidak ada gunanya kalau orang menganggap hukum moral itu dihapuskan pada zaman PP. Jadi saya berusaha membuktikan bahwa hukum moral tidak dihapuskan pada zaman PP. Kalau hukum upacara atau ceremonial law memang dihapuskan, tapi hukum moral tidak. Dan ini kita sampai pada pro kontra penghapusan hukum moral ini pada poin kelima ya. Jadi argumentasi yang digunakan untuk mengatakan bahwa dalam zaman PP hukum moral itu sudah tidak berlaku. Argumentasi kelima ini mengatakan bahwa hukum kasih itu menggantikan hukum Taurat, ya, Taurat dalam arti moral. Jadi hukum Taurat hanya berlaku pada zaman PL, waktu masuk zaman PP tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum kasih. Nah saudara, saya akan kutip kata-kata John Stott berkenaan dengan Matius 5 ayat 17 dan 18, di mana dia berkata demikian, rekan mereka pada zaman ini kelihatannya adalah mereka yang telah mempercayai apa yang disebut moralitas baru. Ini tidak pernah dengar istilah ini, tapi dia menggunakan istilah ini berulang kali, moralitas baru ya. Karena mereka menyatakan bahwa justru kategori hukum Taurat ini dihapuskan bagi orang Kristen, kurung buka, sekalipun Kristus berkata bahwa ia tidak datang untuk menghapuskannya, kurung tutup, bahwa tak ada hukum yang tetap mengikat orang-orang Kristen kecuali hukum kasih. Dan dalam faktanya, perintah untuk mengasihi adalah satu-satunya hal mutlak yang ada. Jadi ini bukan pandangan John Stott ya.
Ini pandangan, ini kata-kata John Stott tentang apa yang dia sebut sebagai moralitas baru itu, di mana orang-orang yang mempercayai itu mengatakan bahwa hukum moral dihapuskan dan satu-satunya hukum pada saat ini adalah hukum kasih. Ya, sekarang mari kita melihat beberapa ayat yang semuanya bisa digunakan oleh mereka untuk mengatakan hukum kasih menggantikan hukum Taurat dan sebagainya. Pertama Matius 22 ayat 37 dan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu teks yang kedua, Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi saudara, ini juga bisa dipakai ya. Sudah mengasihi, sudah memenuhi hukum Taurat, kasih kegenapan hukum Taurat. Jadi sudah kasih, yang lain sudah dibuang semua. Gampang sekali ngomong seperti itu ya. Lalu kita melihat Galatia pasal 5 ayat yang 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, 3 teks ya. Dan teks-teks ini menyebabkan ada banyak orang yang lalu menganggap bahwa hukum Taurat dalam arti hukum moralnya sudah tidak berlaku dalam zaman PB dan digantikan dengan hukum kasih. Jadi kalau kita tidak membunuh, katanya satu orang ya di dalam Facebook ya, itu bukan karena kita mentaati hukum ke-6 dari 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat, tetapi kita tidak membunuh karena kita mentaati hukum kasih. Demikian juga kalau kita tidak mencuri, tidak berzina dan sebagainya, bukan ketaatan kepada hukum ke-8 atau hukum ke-7, tidak, tapi ketaatan kepada hukum kasih membuat kita tidak mencuri, tidak berzina dan sebagainya ya. Dan saudara, ini sekarang saya berikan tanggapan. Saya terus terang tidak tahu dari mana asal-usul ajaran ini. Memang kelihatannya dikatakan orang-orang dispensasionalis yang mengajar demikian, karena mereka membagi dalam dispensasi seluruh zaman ini ya. Sebelum Adam jatuh, setelah jatuh, lalu zaman Taurat dan sebagainya. Dan hukum Taurat dianggap berlaku hanya pada zaman itu. Pada waktu ganti zaman, ganti dispensasi, maka sudah tidak berlaku. Tapi saya tidak ngerti, saya cari tafsiran dari orang-orang dispensasionalis, kok saya tidak bisa mendapatkan. Nah, yang saya dapatkan adalah orang liberal seperti William Barclay, yang menafsir seperti ini, sekalipun nanti saya akan tunjukkan bahwa hanya dalam ayat-ayat tertentu kelihatannya dia punya pandangan itu, tetapi tafsirannya tentang ayat-ayat lain itu kok dia berkata berbeda, sehingga terus terang saya tidak ngerti persis pandangannya William Barclay bagaimana. Nah sekarang saudara, ini beberapa komentar dari William Barclay, karena dia berkomentar tentang Roma 13:8-10, maka saya baca ulang supaya saudara, kalau saudara lupa, karena tidak semua orang kayak Roy barangkali ya. Kalau Roy pasti ingat, kalau yang lain mungkin tidak ingat. Jadi saya bacakan saja Roma 13:8-10 sebelum kita membaca komentar Barclay tentang teks ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi teks ini yang sekarang dikomentari oleh dia ya. Dan Barclay berkata demikian. Ia melanjutkan untuk berbicara tentang satu hutang yang harus dibayar setiap hari. Tetapi pada saat yang sama hutang itu harus berlanjut setiap hari. Hutang untuk mengasihi satu sama lain. Origen, sarjana Alkitabiah yang besar atau agung dari abad ketiga, berkata,
Hutang kasih tetap bersama kita secara permanen dan tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah suatu hutang yang kita keluarkan setiap hari dan tetap berhutang untuk selama-lamanya. Merupakan klaim dari Paulus bahwa jika orang-orang dengan jujur berusaha untuk mengeluarkan hutang kasih ini, mereka akan secara otomatis memelihara atau mentaati semua hukum-hukum atau perintah-perintah. Mereka tidak akan berzina, karena pada waktu dua orang mengizinkan nafsu jasmani mereka menghanyutkan mereka, alasannya bukan karena mereka mengasihi satu sama lain terlalu banyak, tetapi karena mereka mengasihi satu sama lain terlalu sedikit. Dalam kasih yang sungguh-sungguh, di sana pada saat yang sama ada hormat dan pengekangan yang menyelamatkan dari dosa. Orang-orang Kristen tidak akan membunuh, karena kasih tidak pernah berusaha untuk menghancurkan, tetapi selalu membangun. Itu selalu baik dan akan selalu berusaha menghancurkan musuh-musuh, bukan dengan membunuh mereka, tetapi dengan berusaha untuk berteman dengan mereka. Orang-orang Kristen tidak akan pernah mencuri, karena kasih selalu lebih memperhatikan untuk memberi diri daripada untuk mendapatkannya. Mereka tidak akan menginginkan, karena keinginan atau ketamakan, kata Yunani epitomia, adalah keinginan yang tidak terkontrol untuk apa yang dilarang. Dan kasih membersihkan hati sampai keinginan itu hilang. Ya kan sudah perhatikan ya semua ya. Tidak mencuri karena hukum kasih, tidak membunuh karena hukum kasih, tidak berzina karena hukum kasih dan sebagainya. Kelihatannya arahnya seperti yang kita tadi sudah lihat. Lalu Bapak masih menambahkan, Santo Agustinus secara terkenal mengatakan, kasihlah Allah dan lakukanlah apa yang engkau senangi. Jika kasih adalah motivasi di dalam hati, jika seluruh kehidupan seseorang didominasi oleh kasih untuk Allah dan kasih untuk orang-orang, orang itu tak membutuhkan hukum yang lain. Jadi ingat ya, Santo Agustinus secara terkenal mengatakan, tanda petik membuka, kasihlah Allah dan lakukanlah apa yang engkau senangi, tanda petik penutup. Kata-kata Santo Agustinus sampai di sana saja. Lalu lanjutannya kembali kata-kata Barclay. Dan dia mengatakan, jika kasih adalah motivasi dalam hati, jika seluruh kehidupan seseorang didominasi oleh kasih untuk Allah dan kasih untuk orang-orang, orang itu tak membutuhkan hukum yang lain. Sudahlah, tentang yang warna biru di atas yang mirip dengan ajaran tadi, saya tidak usah kasih komentar, tapi saya komentari kata-kata Agustinus yang dia kutipnya. Memang Agustinus mengatakan kata-kata yang terkenal itu saya sudah pernah mendengar sebelum saya membaca ini, tapi saya kok yakin penafsiran Barclay tentang kata-katanya adalah salah. Jadi kata-kata lanjutannya ya, mulai kata-kata jika kasih ya, jika kasih adalah motivasi dalam hati, jika seluruh kehidupan seorang didominasi oleh kasih untuk Allah dan kasih untuk orang-orang, orang itu tidak membutuhkan hukum yang lain. Saya kok tidak percaya Agustinus memaksudkan itu, dan saya sama sekali tidak setuju dengan hal itu. Nanti kita akan lihat komentarnya John Stott pada belakangannya. Hukum kasih tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Dia butuh hukum-hukum yang lain. Bagaimana mewujudkan kasih itu kan gitu. Tanpa hukum-hukum yang lain, kasih loh, kasihnya bagaimana? Tidak memungkinkan. Jadi dikatakan tidak membutuhkan hukum yang lain, bagi saya itu nonsens ya. Saya kira kata-kata Agustinus itu cuma berarti kalau orang punya kasih, dia tidak akan berbuat dosa. Dia pasti waktu bertindak dan sebagainya memikirkan, ini bertentangan dengan kasih, dia tidak akan lakukan, bertentangan dengan kasih, tidak akan lakukan. Maka itu otomatis akan membuat dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti orang itu tidak membutuhkan hukum yang lain. Itu saya kira sama sekali salah. Kan saudara, komentar Barclay tentang Matius 5, 17 sampai dengan 20. Karena teks ini sangat terkenal, maka saya tidak berikan ya. Yesus datang bukan untuk menghapuskan, tapi untuk menggenapi dan sebagainya itu ya. Nah, dia mengatakan demikian. Lalu apa yang merupakan prinsip yang sesungguhnya di belakang seluruh hukum Taurat? Prinsip itu yang Yesus datang untuk menggenapinya. Arti yang benar atau sejati tentang mana ia datang untuk menunjukkan. Pada waktu kita melihat pada 10 hukum Tuhan yang merupakan hakikat atau hakikat dan fondasi atau dasar dari seluruh hukum Taurat, kita bisa melihat bahwa seluruh arti mereka bisa disimpulkan atau diringkas dalam satu kata, hormat. Atau bahkan lebih baik, hormat straight miring takut. Kata yang pertama dia menggunakan kata bahasa Inggris respect, maka saya terjemahkan hormat. Tapi kata kedua dia menggunakan reference. Reference itu
hormat yang begitu teman sampai ada rasa takut. Dan itu saya terjemahkan hormat strip miring takut. Nah ini juga dia terus menggunakan dua kata ini, membuat saya bingung dalam menerjemahkannya. Jadi karena kata reference itu tidak ada terjemahannya, mau diapakan. Jadi ya, saya terjemahkan hormat strip miring takut itu reference. Tetapi kalau saya terjemahkan hanya hormat itu respectnya. Saya lanjutkan. Hormat strip miring takut untuk Allah dan untuk nama Allah. Hormat strip miring takut untuk hari Allah. Hormat untuk orang tua. Jadi kalau untuk Allah dan sebagainya dia pakai reference ya, tapi kalau untuk manusia dia pakai respect. Hormat untuk orang tua, hormat untuk kehidupan, hormat untuk milik, hormat untuk kepribadian, hormat untuk kebenaran dan untuk nama baik orang lain, hormat untuk diri sendiri sehingga keinginan-keinginan yang salah tidak pernah mengalahkan kita. Ini adalah prinsip-prinsip dasar di belakang 10 hukum Tuhan. Prinsip-prinsip dari hormat atau takut untuk Allah dan hormat untuk sesama kita dan untuk diri kita sendiri. Tanpa mereka, di sana tidak bisa ada hal yang disebut hukum. Semua hukum didasarkan pada mereka. Yesus datang untuk menggenapi hormat strip miring takut itu dan hormat itu. Ia datang untuk menunjukkan orang-orang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan nyata atau sesungguhnya bagaimana hormat strip miring takut untuk Allah dan hormat untuk satu sama lain itu. Keadilan, kata orang-orang Yunani, terdiri dari tindakan memberi kepada Allah dan kepada orang-orang lain apa yang merupakan hak mereka. Yesus datang untuk menunjukkan dalam kehidupan nyata atau sesungguhnya apa artinya untuk memberi kepada Allah hormat atau takut, dan kepada orang-orang lain hormat yang merupakan hak mereka. Hormat atau takut itu dan hormat itu tidak terdiri tindakan mentaati sejumlah besar peraturan-peraturan remeh. Mereka tidak terdiri dari korban, tetapi dari belas kasihan. Bukan dalam legalisme, tetapi dalam kasih. Bukan dalam larangan-larangan yang menuntut bahwa orang-orang laki-laki dan perempuan tak boleh lakukan, tetapi dalam pengajaran untuk membentuk kehidupan mereka pada perintah positif untuk mengasihi. Hormat strip miring takut dan hormat yang merupakan dasar dari 10 hukum Tuhan tidak pernah. Mereka adalah bahan dari hubungan kita dengan Allah dan satu dengan yang lain. Yang saya nggak ngerti kenapa dia pakai dua istilah ini ya. Hukumnya itu pakai istilah kasih, dia ubah menjadi respect dan reference, membuat semuanya jadi kacau. Padahal saya nggak ngerti apa sebab dia lakukan itu. Tapi saudara, pokoknya bagian yang saya garis bawahi bagian akhir nih ya, kelihatannya dia memang tidak perlu peraturan remeh, yang penting kasih dan sebagainya. Maka seolah-olah dia tidak peduli dengan hukum-hukum, asal pokoknya orang punya ya yang disebut respect dan reference itu ya. Tapi sebetulnya ayatnya kan bilang kasih ya, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, dua-dua pakai kasih. Mengapa dia ubah ini saya tidak ngerti, tapi ya pokoknya di sini kelihatan seperti itu ya. Ini ayatnya saya berikan di sini, Matius 5:17-20. Saya berikan di belakang, saya ngerti gimana, masihnya di atas ini. Biar saya pindahkan saja daripada yang di sini, biarkan saja, nggak usah. Saya baca, mungkin ada yang tidak hafal. Matius 5:17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan duduk di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah tentang hukum Taurat, ia duduk di tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan laki-laki Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya saudara, itu teks yang dia komentari. Tadi sudah komentar pertama, sekarang kita masuk dalam komentar dia yang kedua tentang teks itu. Dia berkata demikian, dalam teks ini Yesus dengan pasti memperingati murid-murid untuk tidak berpikir bahwa kekristenan adalah mudah. Orang bisa berkata, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Sekarang aku bisa melakukan apa yang aku senangi.
tetapi merupakan peringatan Yesus bahwa kebenaran dari orang Kristen harus melampaui semua tuntutan kebenaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang ia maksudkan dengan itu? Motivasi dengan mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hidup adalah motivasi dari hukum Taurat. Satu-satunya tujuan dan keinginan mereka adalah untuk memuaskan tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat. Sekarang, setidaknya secara teoritis adalah sama sekali mungkin untuk memuaskan tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat. Dalam satu arti, di sana bisa datang suatu waktu di mana adalah mungkin bagi seseorang untuk berkata, aku telah melakukan semua yang hukum Taurat tuntut, kewajibanku dilaksanakan, hukum Taurat tidak lagi mempunyai tuntutan atas atau pada aku. Tetapi motivasi dalam mana orang-orang Kristen hidup adalah motivasi kasih. Satu-satunya keinginan dari semua orang-orang Kristen adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih yangnya dua kali. Bentar. Saya ulang bacanya. Tetapi motivasi dalam mana orang-orang Kristen hidup adalah motivasi kasih. Satu-satunya keinginan dari semua orang-orang Kristen adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih yang terheran-heran untuk kasih yang telah mereka terima dari Allah dalam Yesus Kristus. Sekarang adalah tidak mungkin bahkan secara teoritis untuk memuaskan tuntutan-tuntutan dari kasih. Jika kita mengasihi seseorang dengan seluruh hati kita, kita harus merasa bahwa seandainya kita memberi orang-orang itu pelayanan dan pemujaan seumur hidup, seandainya kita mempersembahkan matahari dan bulan dan bintang-bintang, kita tetap tidak akan mempersembahkan secara cukup. Bagi kasih, seluruh alam dari alam semesta merupakan suatu persembahan yang jauh terlalu kecil. Jadi kalau cuma mentaati tuntutannya, katanya dia gampang. Itu saya tidak terlalu yakin juga tentunya ya. Tapi kalau menuntut itu ketaatan itu berdasarkan kasih, nggak akan secara teoritis ada orang siapapun yang bisa, itu kata dia. Saya lanjutkan. Orang-orang Yahudi bertujuan untuk memuaskan hukum Taurat Allah, dan bagi tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat, di sana selalu ada suatu batasan. Orang-orang Kristen bertujuan untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka untuk kasih Allah, dan terhadap tuntutan-tuntutan dari kasih, di sana tidak ada batasan dalam waktu dan dalam kekekalan. Yesus bukan meletakkan di depan orang-orang laki-laki dan perempuan hukum Taurat Allah, tetapi kasih Allah. Saya ulang kata-kata ini ya. Yesus bukan meletakkan di depan orang-orang laki-laki dan perempuan hukum Taurat Allah, tetapi kasih Allah. Kayaknya kan Tauratnya dibuang, kan hukum kasih itu ya. Lama berselang lalu dia mengutip Santo Agustinus lagi ya. Santo Agustinus berkata bahwa kehidupan orang Kristen bisa diringkas atau disimpulkan dalam satu ungkapan. Tanda petik membuka, kasihlah Allah dan lakukanlah apa yang kau senangi, tanda petik penutup. Dari sampai di situ saja kata-kata Agustinus ya. Lalu dia lanjutkan Barclay ya. Tetapi pada waktu kita menyadari bagaimana Allah telah mengasihi kita, satu keinginan kehidupan adalah untuk menanggapi kasih itu. Dan itu adalah tugas terbesar di seluruh dunia. Dan itu memberi kita suatu tugas yang tak pernah dimimpikan oleh mereka yang berpikir dalam istilah-istilah hukum Taurat, dan dengan suatu kewajiban yang lebih mengikat daripada kewajiban dari hukum manapun. Jadi beberapa kalimat yang saya tekankan pembacaannya dari komentar ini, laki-laki kelihatannya menunjukkan dia anggap hukum-hukum itu sudah gak kanggo, gak berguna semua, ganti hanya dengan hukum kasih, semua sudah cukup. Tapi saudara, anehnya di bagian lain dari buku tafsirannya, Barclay berkata berbeda. Dia mengomentari tentang Lukas 16 ayat 16 sampai dengan 18. Dan sebelum kita baca komentarnya Barclay, kita baca teksnya lebih dulu supaya kita ngerti apa yang dibicarakan ya. Lukas 16 ayat 16 sampai dengan 18. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ini saya baca saja terjemahan Indonesia ya. Terjemahannya mungkin sudah saya betulkan tempo hari, tapi di sini saya baca apa adanya. Berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.
Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saya dulunya nggak ngerti ya, 18 ini apa hubungannya, kok tahu ngomong zina ya. Tapi ini menurut penafsir ini contoh tuh ya, bahwa Taurat, contoh dari hukum Taurat itu masih berlaku dan pakainya ayat 18 itu. Ayat 17-nya jelas mengatakan langit dan bumi lebih mudah lenyap daripada satu tiga hukum Taurat batal. Berarti berlaku terus. Lalu kasih contoh hukum tentang perzinahan, cerai dan pakai masih berlaku. Sudah, tapi ini komentar Barclay sekarang ya. Kalau baca lihat apa sama dengan yang tadi atau lain ya. Dia berkata demikian. Sebelum Yesus, hukum Taurat dan kitab nabi-nabi merupakan firman Allah yang terakhir. Tetapi Yesus datang memberitakan kerajaan. Pada waktu ia melakukannya, orang-orang yang paling tidak mungkin, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, cepat-cepat datang ke dalam kerajaan. Bahkan pada waktu ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah mendirikan penghalang untuk menjaga mereka tetap di luar. Jadi orang Farisi kan paling keluarkan ini najis, pelacur, pemungut cukai, mereka tidak mau terima. Tapi Yesus mau terima. Tetapi Yesus menekankan bahwa kerajaan bukanlah akhir dari hukum Taurat. Oh, ya, bukanlah akhir. Tadi rasanya ngomongnya lain, sekarang ngomongnya beda, sudah ya. Memang benar, detail-detail dan peraturan-peraturan kecil tentang hukum upacara dihapuskan. Hukum-hukum besar berdiri tak berubah dan tak bisa diubah. Sebagai suatu ilustrasi dari hukum Taurat yang tidak akan pernah berlalu, Yesus mengambil hukum tentang menahan diri dari perzinahan. Ya saudara, ini gimana omongannya tadi dibandingkan omongannya sekarang? Saya bingung dengan orang ini, saudara ya. Kalau di sini kelihatan jelas dia berkata hukum Tauratnya tetap berlaku. Lalu saudara, dia mengomentari lagi Roma pasal 3 ayat 27 sampai dengan 31. Lagi-lagi saya bacakan dulu ayatnya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Memang ayat 31 ini luar biasa kuatnya yang membuktikan bahwa hukum Taurat tidak dihapuskan. Mau ditafsirkan bagaimana sehingga berarti hukum Taurat dihapuskan, itu sukar luar biasa menurut saya. Kan saudara Barclay memberikan komentar demikian. Tetapi orang-orang Yahudi bertanya, apakah ini berarti suatu akhir dari seluruh hukum Taurat? Kita bisa atau mungkin telah mengharapkan Paulus untuk berkata ya, tetapi faktanya ia berkata tidak. Jelas apa dah? Barclay ini membingungkan ya. Ia berkata bahwa sebetulnya itu memperkuat hukum Taurat. Ia betul-betul memaksudkan ini. Sampai saat ini orang-orang Yahudi telah mencoba untuk menjadi baik dan untuk memelihara atau mentaati hukum-hukum atau perintah-perintah karena mereka takut akan Allah dan takut akan hukuman yang dibawa oleh pelanggaran terhadap hukum Taurat. Hari atau masa itu telah pergi atau hilang selama-lamanya, tetapi yang menggantikan tempatnya adalah kasih dari Allah. Sekarang balik lagi ke sebelah sini, tidak pusing, saudara. Ngomong apa dia ya? Sekarang orang-orang harus berusaha untuk menjadi baik dan memelihara atau mentaati hukum dalam kurung Taurat Allah. Bukan karena mereka takut akan hukuman Allah, tetapi karena mereka merasa bahwa mereka harus berusaha untuk layak mendapatkan kasih yang mengherankan itu. Mereka berusaha untuk kebaikan, bukan karena mereka takut akan Allah, tetapi karena mereka mengasihi Dia. Mereka tahu sekarang bahwa dosa bukanlah hanya melanggar hukum dalam kurung Taurat Allah, tetapi lebih-lebih menyakiti atau menghancurkan hati Allah. Dan karena itu mengerikan secara ganda. Nah, sekarang yang kalimat terakhir berarti dua-dua berlaku. Tauratnya berlaku, hukum kasihnya berlaku. Nah, ini memusingkan.
Jadi terus terang saudara, saya enggak tahu pandangan Barclay ini kontradiksi satu sama lain. Sebetulnya dia itu memaksudkan bagaimana? Apakah dia terlalu bodoh sehingga dia lupa di buku tafsiran lain dia sudah berkomentar seperti itu, sekarang dia ganti? Rasanya kok tidak masuk akal. Orang-orang ini pasti bukan orang bodoh, ya. Tapi bagaimana bisa kontradiksi seperti itu? Cuma saya sudah banyak melihat, ya, orang-orang sesat itu sering memberikan ajaran yang kontradiksi bahkan di dalam satu buku mereka sendiri. Nggak usah banyak buku, dalam satu buku di halaman sekian ngomong demikian, di halaman sekian ngomong demikian, tabrak, tidak karu-karuan. Dan itu banyak, sangat banyak terjadi dalam kalangan orang-orang sesat. Barclay kadang-kadang memang bagus sekali, tapi jelas dia memang orang liberal. Ciri khas yang luar biasa menyolok, dia tidak percaya mujizat. Jadi sampai kelahiran dari perawan pun katanya gereja tidak berkeras untuk menekankan ajaran itu. Mau percaya karepmu, mau percaya apa? Ya, kalau Yesus lahir dari perawan itu, kalau saya dipercaya seluruh kekristenan bubar, saudara. Karena kalau dia bukan lahir dari perawan, dia orang manusia biasa, titik. Tidak ada keilahian sama sekali. Dan dia pasti lahir dalam dosa. Dan dia tidak bisa jadi juru selamat dengan adanya dosa asal. Jadi luar biasa konyol kalau sudah hal-hal tertentu. Semua mujizat sama dia dirasionalisasikan sampai jadi rasanya bagi saya lebih sukar untuk dipercaya daripada kalau mujizat itu diterima sebagai mujizat. Tapi itulah Barclay, saudara. Hal tertentu dia sangat bagus, saya banyak pakai. Hal tertentu dia luar biasa sentingnya. Dan di sini dalam persoalan ini begitu membingungkan, bentar ngomong A, bentar ngomong B, dan A bertentangan B. Kan saudara, kita tinggalkan William Barclay. Dan saya tidak ngurus orang-orang yang menganggap hukum Taurat dihapuskan digantikan dengan hukum kasih, sehingga sekarang hanya ada hukum kasih. Saya tidak peduli mereka dapat pandangan dari mana, tapi yang jelas pandangan itu ada. Dan sekarang saudara, mari kita membahas ketiga teks di atas, ya, satu per satu. Sekarang teks pertama kita baca lagi, Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah ada beberapa hal yang ingin saya soroti tentang hukum kasih dalam Matius 22 ini, ya. Pertama, saudara, hukum kasih itu sendiri, dua-duanya, ya, adalah atau termasuk dalam hukum Taurat. Saya sudah berulang kali mengatakan, saya kira. Tapi mari kita lihat sekarang, kita baca ayat itu lagi, tapi kita baca satu ayat lebih awal, ya. Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Mengapa Yesus mengucapkan ayat 37 dan terusnya itu? Karena ada pertanyaan dalam ayat 36. Dan ayat 36-nya orangnya bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaannya, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawaban Yesus pasti sesuai dengan pertanyaan, ya, kecuali dia bodoh. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini kalau kita melihat yang hukum kasih dalam Matius 22. Jadi itu sudah kelihatan termasuk dalam hukum Taurat. Karena mari kita lihat dalam Lukas 10 ayat 26 sampai dengan 27. Saya tidak yakin bahwa dua teks ini betul-betul paralel, ya. Karena kalau kita lihat konteksnya beda. Yang tadi itu dalam Matius orang menanyakan hukum mana, ya. Kalau Lukas 10 ayat 26-27 coba kita lihat. Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ini Yesus tanya, yang tanya orang yang jawab. Jadi ini bukan paralel, cuma mirip saja, ya. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, betul, dua ini bukan paralel murni.
Tapi sama-sama saudara, yang di atas orangnya bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yang di bawah Lukas ini, Yesus yang tanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jadi saudara, mau ditinjau yang manapun, kedua hukum kasih ini pasti memang dari hukum Taurat, dan memang hukumnya ada. Hukum kasih yang pertama diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Persis sudah ya. Lalu hukum kasih yang kedua diambil dari Imamat 19 ayat 18, tetapi sebagian saja dari ayat itu. Karena seluruhnya berbunyi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi sebagian itu diambil yang warna biru itu, diambil menjadi hukum yang kedua dari hukum kasih. Jadi saudara perhatikan bahwa kedua hukum kasih itu jelas-jelas tidak bisa tidak, memang termasuk hukum Taurat. Terlihat dari Lukas 10, terlihat dari Matius 22:36, terlihat dari dua ayat itu ada di dalam Taurat, satu dalam Ulangan, satu dalam Imamat. Tidak ada alasan lain apalagi saudara. Hukum kasih itu termasuk hukum Taurat. Jadi orang yang mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat yang termasuk hukum moral itu ya dihapuskan dan digantikan dengan hukum kasih, mereka berbicara secara sangat tidak masuk akal, secara tidak ada logika sama sekali. Kalau hukum Taurat dihapuskan, hukum kasihnya ada di sana, maka hukum kasihnya pasti harus dihapuskan juga kan? Lah bagaimana hukum Taurat dihapuskan digantikan hukum kasih? Hukum kasihnya termasuk dalam hukum Taurat? Lucu sekali, sama sekali tidak masuk akal. Sekarang saudara, mari kita lihat komentar Calvin tentang Lukas 10 ayat 26 tadi. Lukas 10 ayat 26. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ia menerima dari Kristus suatu jawaban yang berbeda dari apa yang ia harapkan. Dan memang tak ada peraturan lain dari atau tentang kehidupan yang kudus dan benar yang dituliskan oleh Kristus daripada apa yang telah ditetapkan oleh Musa. Yesus tidak berikan hukum yang lain, tapi hukumnya dapat dari Musa. Yesus kutip dari Musa memang. Kita lanjutkan. Karena kasih yang sempurna pada Allah dan kepada sesama kita mencakup kesempurnaan tertinggi dari kebenaran. Jadi saudara, penekanan saya pada bagian yang saya warna merah dan huruf besar itu ya, tidak ada peraturan lain dari atau tentang kehidupan yang kudus dan benar yang dituliskan oleh Kristus daripada apa yang telah ditetapkan oleh Musa. Jadi sudah jelas hukum kasih itu dari hukum Musa, dari hukum Taurat. Kalau hukum moral dari hukum Taurat dibatalkan, jelas hukum kasih itu juga harus dibatalkan. Jadi sebetulnya satu poin ini sebetulnya sudah cukup, lebih dari cukup mestinya untuk menghancur leburkan pandangan ini. Tapi saya tetap berikan poin kedua. Sekarang poin kedua, hukum kasih itu, dua hukum kasih ya, kepada Tuhan dan kepada sesama, merupakan ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum moral dari perjanjian lama, ringkasannya adalah kasihlah Tuhanmu Allahmu, kasihlah sesama manusia. Dua hukum ini ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Saya berikan beberapa komentar dari penafsir yang menunjukkan bahwa memang kedua hukum ini ringkasan dari hukum Tauratnya. Calvin tentang Matius 22:37 berkata demikian. Yang berikut ini adalah suatu penyingkatan atau ringkasan dari hukum Taurat yang juga ditemukan dalam tulisan-tulisan Musa dalam kurung Ulangan 6 ayat 5. Sekarang terlihat dari ringkasan ini bahwa dalam perintah-perintah hukum Taurat Allah tidak melihat pada apa yang manusia bisa lakukan, tetapi pada apa yang mereka harus lakukan. Memang saudara, orang suruh mentaati hukum dua itu tidak bakal ada yang bisa saudara. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati. Saudara, kasih dengan 99% hati itu sudah hebat, tapi itu tidak segenap, itu masih dosa. Jadi tidak peduli. Tuhan tidak menurunkan hukumnya sampai orang bisa. Dia tidak peduli bisa atau tidak bisa. Dia cuma berikan ini yang harus kamu lakukan. Tidak bisa, ya jangan tidak bisa. Justru karena itu kita butuh Kristus. Kalau tidak ada Kristus ya kita bubar semua, masuk neraka semua, karena tidak akan siapapun dari kita mentaati hukum ini. Tapi penekanan saya dengan kutipan ini, Calvin dua kali menyebutkan sebagai suatu penyingkatan atau ringkasan. Ya, Carl Wilhelm Hendriksen tentang Matius 22 ayat 37-40
Yesus di sini mengajar bahwa seluruh kewajiban dari manusia, seluruh hukum Taurat yang bersifat moral rohani bisa diringkas dalam satu kata, kasih. Perintah ini disebut yang terbesar karena itu meringkas tanggapan yang paling bagus kepada makhluk yang paling ajaib dan merupakan dasar dari semua kasih sejati yang lain. Saya kadang-kadang kalau membaca tulisan seperti ini jengkel ya. Kenapa dia sebut, ya mau sebut Yesus kayak Allah, kayak dia sebut the most wonderful being. Ini penggunaan kata-kata yang tidak perlu membuat kalimatnya menjadi, saya terjemahkan tambahannya saudara, karena being itu sebetulnya bukan makhluk, tapi saya mau menerjemahkan apa gitu ya. Makhluk yang paling ajaib itu jelas saya beri huruf besar di awal huruf besar semua pasti menuju pada Tuhan. Tapi saudara, intinya lagi-lagi dia mengatakan diringkas, meringkas ya, semuanya, seluruh Taurat diringkas dengan satu kata, kasih. Kasih memang ringkasan. Sekarang Bible Knowledge Commentary. Nah, Bible Knowledge Commentary ini penulisnya John Walvoord ya. Nah, orang ini adalah dari Dallas Theological Seminary. Dia apa ya? Dia rektor atau? Pokoknya orang sangat, bukan lulusan. Saya kira dia tokoh. Dan katanya, dan memang Dallas Theological Seminary jelas dispensasionalisme. Tapi kok komentarnya dia, saya tidak lihat ya yang mengatakan hukum Taurat dihapuskan. Tapi saya di sini ngambil komentar dia tentang Matius 22, 34-40. Dia berkata demikian. Jawaban yang cepat dari Yesus meringkas seluruh 10 hukum Tuhan. Ia menjawab bahwa perintah atau hukum yang terbesar adalah mengasihi Tuhan, Allah, dengan seluruh hati, jiwa, dan pikiran seseorang. Kenapa dia beri titik-titik, saya tidak ngerti. Bandingkan Ulangan 6 ayat 5. Ia menambahkan bahwa perintah atau hukum kedua adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama seseorang, sesama dari seseorang itu ya, seperti dia sendiri. Bandingkan Imamat 19 ayat 18. Yang pertama meringkas loh batu pertama dari hukum Taurat. Dan yang kedua meringkas loh batu yang kedua. Jadi kebanyakan penafsir biarpun ini pro kontra ya, menganggap Musa diberi 2 loh batu tuh. Loh batu yang pertama hukum 1 sampai 4. Yang kedua mulai hukum menghormati orang tua ya, sampai 5 sampai 10 itu loh batu yang kedua. Jadi hukum kasih yang pertama, kasih Tuhan Allahmu, ini ringkasan dari loh batu pertama. Hukum kedua dari hukum kasih sesamamu, itu hukum 5 sampai 10 dari 10 hukum Taurat, itu loh batu yang kedua. Jadi dia mengatakan ringkasan. So sekarang pikir ya, kalau memang, dan memang benar ya, hukum kasih atau kasih itu saja ada ringkasan dari seluruh hukum Taurat, merupakan sesuatu yang konyol untuk mengatakan bahwa hukum moral dari hukum Taurat dibatalkan dan digantikan oleh ringkasannya. Untuk menunjukkan konyolnya saudara, bayangkan kalau orang khotbah atau saya khotbah ya, khotbah kan saya ngomong panjang lebar, detail dan sebagainya. Lalu pada bagian akhir saya berikan ringkasan dari khotbah itu ya, untuk saudara ulang ringkasannya. Baik, ingat gitu ya. Nah, bagi jemaat sekarang bagaimana? Apakah penjelasan saya panjang lebar tadi dibuang, digantikan oleh ringkasannya? Ini lupakan saja, forget it, hanya ringkasannya penting. Begitu? Ada orang gila seperti itu? Saya penjelasan panjang lebar buat apa ya? Dari awal saya khotbah ringkasannya toh aja pulang mari. Ringkasan memang hanya untuk mengingat, tapi bukan berarti yang detail panjang lebar seluruh khotbah lalu dibuang. Tidak ada yang mengatakan macam demikian. Saudara mau belajar misalnya, belajar panjang sekali, nah saudara berusaha meringkas ya. Sering orang belajar seperti itu kan, kalau hafalan apalagi ya, ringkas. Bagaimana ringkas? Nah, apakah detail-detail harus dibuang semua ringkasannya dok? Tentu tidak. Meringkas untuk mengingat, tapi detailnya tetap ikut. Tidak pernah ada saudara banyak diringkas, lalu yang banyak dibuang, tinggal ringkasannya. Ini bahwa ngerti memang begitu saudara ya. Tapi kalau memang betul-betul berlaku atau tidak berlaku, tidak ada yang seperti itu saudara. Jadi konyol sekali kalau orang khotbah lalu terakhir dia berikan ringkasan dan
Orang pikir ringkasannya tok, yang penting sudah yang lain dibuang semua. Tidak pernah ada orang gila seperti itu ya. Jadi mengatakan ringkasannya diambil dan sisanya dibuang itu nonsens, omong kosong sama sekali. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Pada hukum kasih itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, maksudnya perjanjian lama. Sebetulnya poin ketiga ini tidak terlalu penting, tetapi saya khawatir kata-kata dalam Matius 22 ayat 40 pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya khawatir kata-kata digunakan oleh pihak yang sedang kita bahas ini untuk berkata, oh wis dibuang Tauratnya, sekarang dua hukum ini tok tersisa. Saya berikan hanya komentar yang menunjukkan bahwa orang tidak mengomentari seperti itu, dan saya tidak menjumpai ada orang yang mengomentari seperti itu ya. Ayat 40-nya bukan diartikan semacam demikian. Ini Albert Barnes berkata demikian. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung titik-titik. Artinya ini mencakup sab atau hakikat dari apa yang Musa dalam hukum Taurat dan apa yang kitab nabi-nabi telah katakan. Jadi ini tidak berarti Tauratnya dibuang, gantikan dua hukum. Tidak, dia tidak mengartikan demikian. Bible Knowledge Commentary, laki-laki John Walvoord ya, Yesus berkata seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi tergantung pada dua hukum ini, yaitu seluruh perjanjian lama berkembang dan menguatkan kedua poin ini, kasih untuk Allah dan kasih untuk sesama yang dibuat dalam gambar Allah. Tidak ada kesan sedikit pun dia berkata hukum kasih tersisa, hukum Taurat dibuang. Tidak ada sedikit pun kesan seperti itu ya. Jadi apapun mau diartikan tentang ayat 40-nya, tapi ayat 40-nya tidak berarti bahwa Taurat dibuang semua, yang sisa hanya dua hukum kasih, tidak. Jadi kita sudah selesai membahas tentang Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sekarang kita membahas teks yang kedua. Teks yang kedua Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menghina, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi bagian yang saya warna merah ya, ayat 8b dan akhir dari ayat 10 itu memungkinkan untuk diartikan, oh kasih sudah menggenapi ya, sudah mengasihi, dia sudah memenuhi hukum Taurat ya, di hukum Taurat sudah tidak berlaku, tidak perlu gitu lah ya. Sangat bisa orang mengartikan demikian, dan jelas memang ada yang menggunakan pasti. Tapi sekarang saya akan tunjukkan ya bagaimana orang-orang menafsirkan teks ini, dan menurut saya inilah penafsiran benar. Calvin berkata demikian tentang Roma 13 ayat 8. Saya mengambil dari beberapa penafsir ya. Paulus mengajar kita bahwa hukum Taurat digenapi pada waktu kita mengasihi sesama kita, karena tak disebutkan di sini tentang apa yang menjadi hak Allah yang tidak boleh dengan cara apapun untuk dihapuskan. Paulus hanya bicara kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhannya kok tidak dibicarakan. Kenapa? Itu yang dipersoalkan oleh Calvin ya. Tetapi Paulus tidak menonjol pada seluruh hukum, tetapi hanya berbicara tentang apa yang hukum Taurat tuntut dari kita berkenaan dengan sesama kita, dan tak diragukan bahwa adalah benar bahwa seluruh hukum Taurat digenapi pada waktu kita mengasihi sesama kita. Karena kasih yang benar terhadap manusia tidak akan mengalir kecuali dari kasih kepada Allah, dan itu adalah buktinya dan seakan-akan adalah akibat atau hasilnya. Dia dalam komentar di sini memang tidak menyerang pandangan lawan yang sedang kita bahas, tapi dia cuma menunjukkan atau menjelaskan mengapa Paulus kok hanya bicara hukum kasih kepada sesama. Mengapa hukum kasih pada Tuhan dia tidak bicarakan. Calvin ini mengatakan hukum kasih pada Tuhan jelas lebih penting daripada hukum kasih kepada sesama. Tapi mengapa Paulus hanya bicara hukum kasih kepada sesama? Karena kata dia cukup ya, kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan itu saling berhubungan. Tidak bisa ada kasih kepada sesama kecuali ada kasih kepada Tuhan. Menurut saya kasih kepada Tuhannya harus jalan lebih dulu ya. Tidak bisa mengasihi sama dulu lalu dari situ muncul kasih pada Tuhan, tidak memungkinkan. Tapi mengasihi Tuhan
sebagai akibat hasilnya, maka akan muncul kasih pada manusia. Yang jelas dua kasih itu saling berhubungan. Kan pada waktu disebutkan satu, kalau itu memang betul-betul ada, otomatis satunya juga ada. Paulus tidak merasa perlu sebutkan dua-dua, karena dua ini begitu berhubungan. Ya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita persoalkan, hanya menjelaskan mengapa Paulus hanya pilih salah satu saja. William Harrison tentang Roma 13 ayat 8 berkata demikian, dengan menambahkan, karena ia yang mengasihi sesamanya telah menggenapi atau memenuhi hukum Taurat, dibuat jelas bahwa semua mereka dengan siapa orang percaya berhubungan, dan tentu saja secara khusus mereka dengan kebutuhan-kebutuhan khusus tercakup. Sebenarnya dalam satu arti tak seorang pun dikeluarkan dari kasih yang memeluk semua ini. Hukum Taurat kudus dari Allah. Hukum Taurat kudus dari Allah pasti tidak mengecualikan siapapun. Jadi semua harus dikasih, tidak ada yang dikecualikan, ya. Sekarang ini yang saya tekankan. Sekalipun demikian, sekali seseorang telah dibenarkan oleh iman, ia dari rasa terima kasih dimotivasi dan dimampukan oleh Roh Kudus ingin melakukan apa yang Allah inginkan ia lakukan. Dan ini ditemukan dalam hukum dari 10 hukum Tuhan, seperti yang diringkas dalam Imamat 19 ayat 18 dan belakangan dalam kata-kata Yesus seperti yang dicatat Matius 22 ayat 39, Markus 12 ayat 31, Lukas 10 ayat 27b. Jadi dia cuma mengatakan bahwa kalau orang memang betul-betul percaya, dia sadar tadinya berdosa, mesti masuk neraka dan sebagainya, sekarang dibenarkan dan sebagainya, maka dia akan muncul rasa terima kasih, dan itu akan ditambah dengan pekerjaan Roh Kudus, memotivasi dia, memberikan kemampuan. Dia akan kepingin dari dalam melakukan apa yang Allah ingin dia lakukan. Nah, dan hukum kasih termasuk di sana. Sekarang saudara, kita lihat Roma 13 ayat 9 ya, karena kita akan melihat komentar dari Harrison tentang ayat ini. Kita baca ulang Roma 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengirim, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tersimpul dalam firman ini. Ya, kata firman saya cetak huruf merah itu ya. Itu salah terjemahannya. Dari mana kok firman, saya tidak ngerti. Seharusnya adalah hukum atau perintah. King James RSV menerjemahkan commandment, hukum atau perintah. Sekarang saudara, komentar William Harrison tentang ayat itu. Fakta bahwa Paulus menyebutkan hukum-hukum ini dalam urutan nomor 7, 6, 8, 10. Bandingkan Keluaran 20 sampai 17, ini 10 hukum Tuhan ya. Bahkan tidak menyebutkan hukum kelima dan ke-9, tetapi mencakup ini dengan ungkapan yang meringkas, tanda petik, dan firman, seharusnya hukum lain manapun juga, tanda petik penutup, menunjukkan bahwa bukanlah maksud utamanya untuk masuk ke dalam substansi atau pokok dari setiap jangan atau thou shall not, janganlah engkau, itu ya. Sebaliknya, ia ingin menekankan satu kebenaran yang besar, yaitu bahwa semua hukum-hukum ini menyentuh sikap orang percaya terhadap sesama manusianya. Tanda petik pembuka, dibawa bersama-sama di bawah satu kepala, tanda petik penutup, dalam satu peraturan atau hukum besar yang meringkas. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini membuktikan bahwa setiap hukum yang bersifat negatif, dalam kurung janganlah, ya, jangan berzina, jangan mencuri, semua itu negatif ya. Pada dasarnya adalah satu hukum yang bersifat positif. Karena itu artinya adalah kamu harus mengasihi, dan karena itu tidak berzina, tetapi menjaga kekudusan dari ikatan pernikahan. Kamu harus mengasihi, dan karena itu tidak membunuh, tetapi menolong sesamamu untuk tetap hidup dan sejahtera. Kamu harus mengasihi,
dan karena itu tidak mencuri apapun yang merupakan milik sesamamu, tetapi sebaliknya melindungi miliknya. Kamu harus mengasihi dan sebagai akibatnya tidak mengingini apa yang merupakan milik dari sesamamu, tetapi bersukacita dalam fakta bahwa itu adalah miliknya. Saudara, ini sama enggak dengan kata-kata taklid tadi? Kayaknya mirip, tapi ini sama sekali beda ya. Kalau taklid dan juga orang-orang yang mengatakan hukum moral dihapuskan, aku tidak mencuri bukan karena aku mentaati hukum ke-8. Hukum ke-8-nya aku peduli amat. Aku tidak mencuri karena aku mentaati hukum kasih. Tapi kalau dia beda, saudara. Ya, kalau orang-orang itu, aku tidak berzina bukan mentaati hukum ke-7, tapi karena mentaati hukum kasih. Aku tidak membunuh bukan karena mentaati hukum ke-6, peduli amat hukum ke-6. Aku mentaati hukum kasih. Jadi Tauratnya diabaikan hanya hukum kasih. Tapi kalau Hendrickson tidak ya. Dia berkata karena Taurat disimpulkan dalam hukum kasih, maka hukum yang kelihatannya negatif, jangan ini, jangan, sebetulnya positif kalau tafsirkan secara keseluruhan. Dan kalau dia berkata, kalau dikatakan jangan berzina, pada waktu itu dihubungkan dengan hukum kasih. Maksudnya bukan hanya tidak berzina titik. Kalau cuma tidak berzina cuma negatif, sudah. Dia berkata tidak berzina, tapi juga menjaga kekudusan dari ikatan pernikahan. Kalau bicara hukum jangan membunuh, karena ini diringkas nanti seluruhnya dalam hukum kasih, maka hukum jangan membunuh ditafsirkan bersama dengan hukum kasih, maka menjadi sesuatu yang positif. Hukum jangan membunuh itu bukan cuma tidak membunuh, tapi harus menolong sesamamu untuk tetap hidup, bahkan untuk tetap hidup dengan sejahtera. Wah, ini sukanya bukan main, saudara. Siapa sih mau digituin? Saya mau menjalankan ini. Makanya firman Tuhan nih, kita mau jalankan tuh gimana, saudara? Hanya untuk mau nggak ngamuk saja sudah uang. Saya tadi kesini mau berantem sama orang. Ya, dimaki, udah ngamuk, kuasanya mau ndak, hanya untuk tidak marah sudah sukar. Ini ndak cukup tidak marah, ndak cukup tidak membunuh, mesti menolong sesamamu untuk tetap hidup. Ya, nek tonggo kita melarat, kita menolong sesama untuk tetap hidup, ndak cukup tetap hidup dan sejahtera. Sejahteranya sejahtera sejauh mana, saudara? Nah, makanya kalau saya lihat orang tadi nih makan nasi sama super mie, dan saya lihat, wah, anjing gue makanannya lebih mahal sama dia, dan saya mesti menolong dia untuk tetap hidup dan sejahtera. Saya mesti berikan dia makanan apa kira-kira? Bagaimana caranya mentaati seperti itu? Bisa? Ya, jujur saja saya nggak bisa. Siapa yang bisa? Saya nggak ngerti. Ya. Lalu kalau misalnya hukum mencuri dihubungkan dengan hukum kasih, bukannya cuma kita tidak mencuri, tetapi kita mesti menjaga, melindungi milik dari sesama kita. Ini positif menjadi. Juga kalau kita dikatakan jangan mengingini, pada waktu dihubungkan dengan hukum kasih, bukan cuma kita tidak mengingini apa yang merupakan milik sesama kita, tapi kita mesti bersuka cita dia bisa memiliki itu. Orang yang iri hati itu seringkali bukan karena dia kepingin pada orang yang punya sesuatu. Misalnya orang punya pacar yang cantik atau orang punya mobil mewah dan sebagainya. Iri hatinya bukan karena dia kepingin itu, tetapi dia tidak mau orang itu punya itu. Seringkali seperti itu. Jadi andai kata sama-sama tidak punya, dia ada kepingin juga. Bisa seperti itu. Memang ingin juga bisa, tapi bisa seperti itu. Bukan karena kepingin, tapi karena tidak mau orang itu punya. Punya anjing dua ini sama seperti punya anak dua. Kalau sudah punya anak dua pasti tahu hal itu ya. Anak dua, anjing dua, kok dua ya. Kasih mainan satu, di geledak, no, tidak dibuat main. Yang satu mau buat mainan, dia mau juga. Gue heran. Tadi
satunya tidak main. Ini semua anak gitu kan. Semua yang punya anak lebih dari satu pasti ngalami. Anjing 2 juga, saudara. Kasih 1 tadi dikobel, satu yang mau ada merabut sama dia. Loh, kurang ajar kok tadi tidak mau loh. Sekarang satu yang mau ambil, dia merabut. Wah, aneh kan ya. Nah, bagaimana saudara kita bisa mentaati firman 10 hukum Tuhan itu tidak usah lah digabungkan dengan hukum kasih. Wangel setengah mati amit-amit. Pada waktu digabungkan dengan hukum kasih lah menjadi hukum yang positif, sudah menjadi itu makin usaha dilakukan. Tapi poin saya bukan itu ya. Poin saya adalah jelas dari kata-kata dari Henriksen ini beda dengan bakti tadi. Nah, bakti tadi mencurinya buang, saya mentaati hukum kasih, bukan hukum jangan mencuri. Tapi ini digabungkan, hukum kasihnya dipakai menafsirkan hukum Tauratnya dan tetap berlaku menjadi hukum yang positif. Jadi William Henriksen jelas tidak membuang hukum Tauratnya dan menggantikan dengan hukum kasih. Tapi hukum Tauratnya dia tetap berlaku, ditafsirkan bersama-sama dengan hukum kasih, maka masing-masing menjadi hukum yang bersifat positif. Lebih suka untuk dilakukan, jelas. Makin kita mau renungkan ini, makin kita sadar dosa kita luar biasa banyaknya. Tanpa juru selamat, tidak usah diomong, saudara. Kita bubar semua masuk neraka tanpa kecuali. Sekarang kita lanjutkan dengan Roma 13 ayat 10, tafsiran William Henriksen. Dan kita baca dulu ayatnya. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini ya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini yang membahayakannya. Nah, sekarang saudara, kata-kata dari Henriksen tentang ayat ini, dalam kata-kata kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, kita mempunyai suatu contoh dari suatu gaya bahasa yang disebut litotes. Saya sering dengar tapi tidak pernah ingat, tapi ini dia berikan artinya ya. Ini berarti bahwa suatu ungkapan dari jenis ini secara implisit menunjukkan suatu ungkapan positif yang kuat. Jadi ia bukan orang tolol. Bisa berarti ia sangat cerdik atau licik. Nah, kalau saya mengatakan dia bukan orang tolol, itu bahasa halus saja sudah. Sebetulnya bisa diartikan dia sangat cerdik, sangat licik ya. Dan secara sama atau mirip, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, berarti kasih sangat menguntungkan sesama manusia ya. Tidak berbuat jahat merupakan suatu pernyataan yang kurang atau pernyataan yang mengecilkan untuk kasih yang menguntungkan. Alasan sehingga kebenaran ini di sini dinyatakan secara negatif bisa untuk membuatnya serupa dengan larangan-larangan hukum Taurat. Ya, tidak terlalu membantu kita, tapi cuma menjelaskan saja ya, tidak terlalu membantu kita dalam argumentasi ini. Tapi sekarang saudara, orang yang paling banyak terang-terangan menantang itu adalah John Stott ya. Tafsiran dia saya lihat di dalam banyak bagian menentang sekali orang-orang yang dia sebut moralitas baru, yang berkata Taurat disingkirkan, gantinya adalah hukum kasih, dan itu satu-satunya hukum. Nah, sekarang komentar John Stott tentang Roma 13 ayat 8 sampai 10 ini, dia berkata demikian. Sekarang bahwa Paulus mengulang dalam pasal 13 pernyataannya tentang pengenapan kita tentang hukum Taurat, ia mengubah penekanannya. Saya baca ulang ya. Sekarang bahwa Paulus mengulang dalam pasal 13 pernyataannya tentang pengenapan kita tentang hukum Taurat, ia mengubah penekanannya dari cara atau jalan pengenapan dalam kurung Roh Kudus kepada sifat dasarnya atau hakikatnya dalam kurung kasih. Hukum dan kasih sering dianggap tidak cocok ya, hukum dan kasih seringkali dianggap tidak cocok. Dan di sana ada perbedaan-perbedaan yang menyolok di antara mereka. Hukum sering bersifat negatif, jangan. Dan kasih bersifat positif. Hukum berhubungan dengan dosa-dosa khusus, dan kasih adalah prinsip yang luas atau meliputi banyak hal. Ini perbedaannya ya.
tetapi pendukung-pendukung dari moralitas baru atau etika situasi berjalan sangat lebih jauh daripada ini. Mereka berkeras bahwa sekarang tak ada apapun yang diberikan sebagai peraturan kecuali kasih. Sebetulnya kasih adalah akhir dari hukum Taurat, karena hukum Taurat tidak lagi dibutuhkan. Ini semua pandangannya moralitas baru ya, bukan pandangan Dotot ya. Kasih mempunyai kompas moral yang terpasang tetap, yang membedakan secara intuitif apa yang dituntut suatu rasa hormat yang benar untuk orang-orang dalam setiap situasi. Jadi ini semua yang warna biru ini pandangan dari orang yang dia sebut moralitas baru atau etika situasi dan sebagainya. Sekarang komentarnya dia selanjutnya, tetapi ini mengungkapkan suatu keyakinan yang naif. Naif itu bodoh tuh ya, dalam ketidak bisa bersalahan dari kasih. Kebenarannya adalah bahwa kasih tidak bisa mengurus atau mengatur dirinya sendiri tanpa suatu standar moral yang objektif. Itu sebabnya Paulus bukannya menulis bahwa kasih adalah akhir dari hukum Taurat, tetapi bahwa kasih adalah penggenapan dari hukum Taurat. Karena kasih dan hukum Taurat saling membutuhkan. Kasih membutuhkan hukum Taurat untuk pengarahannya, sedangkan hukum Taurat membutuhkan kasih sebagai inspirasinya. Sebetulnya saya sudah mikir ini saudara ya, kasih kalau Tauratnya 10 hukum dan sebagainya dibuang semua, lalu bagaimana kita tahu melaksanakan atau mewujudkan kasihnya itu ke arah mana begitu. Cuma John Todd ini memberikan apa yang sudah saya pikirkan ini dalam kata-kata yang, wah, saya senang sekali dengan kata-katanya ya. Jadi kebenarannya kata dia, kasih tidak bisa mengurus atau mengatur diri tanpa suatu standar moral yang objektif. Dan dia mengatakan lagi, kasih dan hukum Taurat saling membutuhkan. Sesuatu yang sangat bagus ya. Kasih membutuhkan hukum Taurat dalam pengarah. Kasih ini saya wujudkan bagaimana? Oh, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua dan sebagainya. Kasih membutuhkan pengarahan ini. Jangan ada padamu Allah lain. Anak ini kasih pada Tuhan. Ya, perwujudan semacam demikian. Kalau tidak, dari mana kita tahu misalnya menyebut nama Tuhan dengan sia-sia itu dosa misalnya? Itu tidak kasih. Tahu dari mana gitu? Kalau itu dibuat, tahu dari mana? Kasih bisa tahu seperti itu. Tidak ada pengarahnya. Gimana mengarahkan atau mewujudkan kasihnya? Jadi kasih membutuhkan hukum Taurat untuk pengarahnya. Tapi sebaliknya dikatakan hukum Taurat membutuhkan kasih sebagai inspirasinya. Kalau kita cuma taati, jangan mencuri dan sebagainya, hanya karena wajib, karena kita takut dan sebagainya, bukan karena kasih, ini tidak benar juga. Kasih yang mendorong kita untuk mentaati itu mestinya seperti itu. Makanya dua ini saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan, bisakah Tauratnya dihapuskan lalu digantikan kasih? Nggak jadi lucu saudara. Nggak memungkinkan sama sekali. Nah, sekarang kita sudah selesai dengan teks yang kedua, dan kita masuk dalam teks yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat cakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata tercakup yang saya warna biru ini salah terjemahan lagi. King James, RSV dan NASB menerjemahkan fulfill, digenapi. Jadi mestinya seluruh hukum Taurat digenapi dalam satu firman atau hukum ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, William Hendriksen dalam tafsirannya tentang Matius 5 ayat 14 mengatakan demikian. Saya tentang ayat ini tidak ngambil tafsiran Calvin karena tidak ada hubungannya ya, dia tidak membahas ke arah yang saya butuhkan, jadi saya tidak ambil dia, tapi saya ambil kutipannya, kata-katanya William Hendriksen. Paulus mengutip Imamat 19 ayat 18. Orang juga bisa mengatakan bahwa ia sedang mengutip kata-kata Yesus. Matius 22 39-40, Markus 12 31, Lukas 10 27, bandingkan Matius 7 12, Matius 19 ayat 19, Roma 13 8 ayat 10, dan 1 Korintus pasal 13. Jadi
kasih adalah baik ringkasan, kurung buka, ringkasan yang bersifat penafsiran atau penyingkatan, kurung tutup, dan realisasi dalam praktek dari seluruh hukum moral yang diberikan oleh Allah, dipandang sebagai satu kesatuan. Sang Rasul di sini menunjuk secara khusus pada loh batu yang kedua dari hukum Taurat, bukan yang pertama, tetapi bahwa loh batu yang pertama ada di latar belakang karena keduanya tidak terpisahkan. 1 Yohanes 4, 20, 21. Kita baca ayatnya ya. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi dua hukum kasih pada Allah dan sesama ini berhubungan. Disebutkan satu, sebetulnya yang satunya itu juga mesti ikut, tidak bisa tidak. Kan saudara, komentar dari John Stott tentang Galatia 5 ayat yang ke-14. Lagi-lagi saudara, selalu John Stott yang paling keras di dalam persoalan ini, menyerang moralitas baru dan sebagainya. Dia berkata demikian, kita harus memperhatikan dengan seksama apa yang Sang Rasul tulis. Ia tidak mengatakan seperti beberapa dari moralis baru sedang katakan bahwa jika kita saling mengasihi, kita bisa dengan aman melanggar hukum Taurat untuk atau demi kepentingan kasih. Tetapi maksudnya ia mengatakan bahwa jika kita saling mengasihi, kita akan menggenapi hukum Taurat. Karena seluruh hukum Taurat diringkas dalam satu perintah ini. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa hubungan orang Kristen dengan hukum Taurat? Apa yang disebut moralitas yang baru menekankan pertanyaan ini kepada kita dengan mendesak. Jadi saudara, moralitas baru juga nanya kepada kita, ya, apa hubungan Kristen dengan hukum Taurat? Ya, sekarang contoh melanjutkan. Adalah benar bahwa Paulus berkata pada kita, jika kita adalah orang-orang Kristen yang telah dimerdekakan dari hukum Taurat, bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, dan bahwa kita tidak boleh tunduk lagi kepada kuk perhambaan yang adalah hukum Taurat. Ayat 1. Nanti kita lihat kalau 5 ayat 1. Tetapi kita harus berusaha keras untuk menangkap apa yang ia maksudkan oleh ungkapan-ungkapan ini. Saya ingin bagian ini tekankan ya. Saya ulang kata-kata ini ya. Tetapi kita harus berusaha keras untuk menangkap apa yang ia maksudkan oleh ungkapan-ungkapan ini. Kalau saya lihat orang-orang di Facebook itu terlalu gegabah dalam menafsirkan, ya, hanya hukum Kristus akhir dari hukum Taurat, weh buang. Kita tidak lagi berada di bawah Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Taurat dibuang. Terlalu gegabah, terlalu sembrono, terlalu cepat tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan bahwa tafsiran itu nabrak ayat-ayat lain tak banyak-banyaknya. Jadi kata-kata John Stott ini harus ditekankan ya. Kita harus berusaha keras untuk menangkap apa yang ia maksudkan oleh ungkapan-ungkapan ini. Kalau kita tidak boleh tunduk pada kuk perhambaan, pada itu Taurat, apa maksudnya? Ya, sekarang melanjutkan begini. Kebebasan Kristen kita dari hukum Taurat yang ia tekankan berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah. Itu berarti bahwa penerimaan kita diterima oleh Allah ya, tidak tergantung pada ketaatan kita pada tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tetapi pada iman kepada Yesus Kristus yang memikul kutuk dari hukum Taurat pada waktu ia mati. Itu pasti tidak berarti bahwa kita bebas untuk mengabaikan atau tidak mentaati hukum Taurat. Nah, saya tekankan lagi ya, itu pasti tidak berarti bahwa kita bebas untuk mengabaikan atau bebas untuk tidak mentaati hukum Taurat. Sebaliknya, kita tidak bisa mendapatkan penerimaan dengan mentaati hukum Taurat. Tapi sekali kita telah diterima, kita akan mentaati hukum Taurat dari kasih untuk Dia yang telah menerima kita dan telah memberikan rohnya untuk memampukan kita untuk mentaatinya. Sekarang ini yang warna merah ya. Dalam terminologi perjanjian baru, sekalipun pembenaran kita tidak tergantung pada hukum Taurat, tetapi pada Kristus yang tersalib, tetapi pengudusan kita terdiri dari penggenapan hukum Taurat.
Dan dengan Roma 8 ayat 3 dan 4. Selanjutnya, jika kita mengasihi satu sama lain maupun Allah, kita akan mendapati bahwa kita mentaati hukum Tauratnya. Karena seluruh hukum Taurat Allah, setidaknya loh batu yang kedua dari hukum Taurat, menyentuh kewajiban kita kepada sesama kita, digenapi dalam satu poin atau pokok ini: kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan pembunuhan, perzinahan, pencurian, ketamakan, dan kasih dusta adalah semua pelanggaran dari hukum kasih ini. Paulus mengatakan hal yang sama dalam pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sudah saya bacakan ayatnya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kuk perhambaan yang dia tafsirkan sebagai hukum Taurat. Ya, jangan lagi mau dikenakan hukum Taurat. Ini bukan berarti kita bebas melanggar, katanya dia. Ya, lalu Roma 8 ayat 3 dan 4, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anak istri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa, dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Jadi saya kira ayat-ayatnya tidak terlalu penting. Cuma saya tekankan yang bagian awal dari yang warna merah ini ya. Dalam terminologi perjanjian baru, sekalipun pembenaran kita tidak tergantung pada hukum Taurat, tetapi pada Kristus yang tersalib, tapi pengudusan kita terjadi penggenapan hukum Taurat. Saudara, memang kalau urusan mau diselamatkan, tidak ada urusannya dengan Taurat, saudara. Ya, kalau mau dikatakan ada urusannya, Taurat itu cuma menyadarkan kita akan dosa, menyadarkan kita dosa dan menyadarkan kita tidak bisa baik. Tapi tetap itu sampai titik itu pun belum dibenarkan ya. Dibenarkannya karena iman kepada Kristus kita dibenarkan, sama sekali bukan karena Taurat. Nah, setelah itu maka Taurat itu dibutuhkan untuk pengudusan kita. Makanya kalau dalam katekisasi, saudara, mengapa saya selalu mengajarkan 10 hukum Tuhan? 10 hukum Tuhan saya ajarkan supaya orang yang saya ajar itu sadar mereka berdosa. Kalau mereka tidak sadar berdosa, bagaimana mereka mau butuh Yesus sebagai penebus dosa? Tentu tidak akan butuh, dan tidak akan mau percaya seinjili bagaimanapun. Jadi kalau sudah menginjili orang, tekankan habis-habisan dia berdosa. Cuma jangan seperti orang menghakimi ya, kamu elek, kamu elek, kamu elek, aku bagus. Lah ini nanti jadi orangnya pikir, wah aku dihakimi, kamu sok suci kebagusan tak kamu. Kamu elek, aku juga. Selalu katakan demikian. Kita semua sama jeleknya. Nah, tapi yang jelas intinya kita menunjukkan, menyadarkan dia, kamu tuh hitam legam, supaya dia mau percaya Kristus. Jadi tujuan pertama tunjukkan jeleknya. Nah, lalu baru beritakan Injilnya, penebus dosa, juru selamat dosa. Kalau dia percaya, lalu gimana? Hukum Tauratnya perlu kembali lagi sekarang pada Taurat. Bukan untuk dibenarkan, sudah dibenarkan kok. Dibenarkannya karena iman. Tapi sekarang kembali lagi pada Taurat. Untuk apa? Untuk pengudusan. Jadi saudara, kalau suatu gereja, kalau suatu pendeta ngajarkan Taurat, katakan misalnya jangan mencuri gitu ya. Dia cuma mengatakan jangan mencuri, mencuri itu begini-begini, contohnya begini-begini, tidak boleh, titik, wah macam-macam, titik. Nah, tidak dihubungkan jelas dengan Kristus. Saudara, orang ini cuma pengajar moral atau pengajar etika. Dia orang yang tidak injili. Dan kalau ngajar seperti itu, banyak ombyoan di banyak gereja yang liberal. Hanya ngajar, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh marah, tidak boleh berzina, tidak boleh ingin barang orang lain, dan sebagainya, macam-macam hal. Tapi semua tidak dihubungkan dengan Kristus. Ini ajaran tidak kristosentris, tidak berpusatkan Kristus. Jadi saudara, supaya berpusatkan Kristus bagaimana? Lihat saya pada waktu saya ngajar 10 hukum saudara. Setiap selesai satu hukum, saya katakan, dari satu hukum ini saja dosa saudara-saudara bukan main banyaknya, sehingga tanpa Kristus saudara masuk neraka. Tak mau masuk neraka, percaya pada Kristus. Hukum kedua saya ajarkan, saya akhirnya kata-kata itu lagi.
Dengan satu komitmen lagi, dosamu bukan main banyaknya, cukup membuat masuk neraka selama-lamanya. Tidak mau percaya Kristus. Nah kalau seluruhnya selesai semua, lalu orang sudah percaya, lalu bagaimana? Sudah tidak perlu Taurat? Tetap saja, masih tetap. Kamu sekarang sudah dibenarkan dengan iman. Kamu mesti bersyukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Kembali lagi pada Taurat, mengasihi. Jadi saudara, di awal Taurat supaya sadar dosa, supaya percaya Kristus. Setelah percaya, taat lagi kepada Taurat, bukan untuk dibenarkan, tetapi untuk maju dalam pengudusan. Jadi saudara, di sini Tauratnya memang betul-betul terpusatkan kepada Kristus, digunakan, diajarkan, tapi terus selalu dihubungkan dengan Kristus. Atau untuk menyadarkan dosa, lalu orangnya menjadi percaya Kristus, atau setelah orang yang percaya supaya dia dikuduskan, dan dengan itu dia menyenangkan Kristus. Maka di sini pengajaran Taurat menjadi sesuatu yang kristosentris. Jadi saudara, perhatikan orang-orang yang ngajar Taurat ya, pendeta, pengkhotbah, siapapun. Banyak orang bisa mengajarkan Taurat dengan bagus, tapi penekanannya kristosentris atau tidak, itu menjadi pembedaan yang luar biasa besarnya. Kalau dia cuma ngajar Taurat titik, dia liberal. Terlalu ngajar, jangan ini, harus kasih, harus sabar, harus itu, dan sebagainya, tidak dihubungkan dengan Kristus, dia liberal. Kalau orang yang memang Injili, dia harus mengajarkan semua berpusatkan Kristus, dihubungkan dengan Kristus, semua dihubungkan dengan Kristus. Makanya saya heran ya, ada orang-orang yang bisa dalam sepanjang khotbah tidak pernah bicara Yesus, ucapkan kata Yesusnya tidak pernah. Yesus Kristus gak pernah ada, cuma kata Tuhan dan Allah. Saya tidak ngerti bagaimana orang bisa khotbah seperti itu, dan bagaimana orang seperti itu bisa Injil. Itu tidak masuk akal. Rasanya hampir atau betul-betul tidak ada khotbah saya di mana saya tidak sebut nama Yesus atau Kristus. Tidak pernah ada rasanya. Terlalu sebut, karena memang dari mana-mana dihubungkan, diarahkan kepada Yesusnya. Sudah percaya pun tetap mentaati firman untuk menyenangkan Yesusnya. Jadi saudara, itu kekristenan yang benar. Dan kalau kita kembali kepada topik kita, jelas bahwa Taurat tidak mungkin dihapuskan kalau memang caranya menjelaskan seperti itu. Dan memang harus seperti itu. Bagi orang belum percaya, Taurat penting. Zaman PB pun Taurat penting. Kalau tidak, bagaimana dia sadar dosa? Hanya karena hukum kasih, suka saudara bagi dia. Dia akan berkata, lah iya, aku tidak nyakiti orang kok, sudah mahari, cukup bagi aku. Tidak menyakiti orang, aku tidak jahati orang kok. Apa dosaku? Aku tidak jahati orang, aku itu berusaha baik kok. Tapi coba dijelaskan semua Taurat, apalagi ditambah hukum kasih seperti tadi, tidak ada orang yang tidak bisa melihat bahwa dirinya penuh dengan dosa. Jadi itu dibutuhkan bagi orang yang belum percaya, sadar dosa, dengan harapan moga-moga dia datang ke Kristus. Bagi orang yang sudah percaya, tetap dibutuhkan pengajaran Taurat 10 hukum Tuhan, supaya dia mentaati untuk maju dalam kudusan, dan dengan dia demikian hidupnya menyenangkan Tuhan. Ini sudah ditinjau dari bagaimanapun. Penghapusan hukum moral dalam zaman PB itu ajaran yang luar biasa konyol, luar biasa bodoh. Saya tidak menganggap sesat rasanya, sekalipun itu memungkinkan, tapi saya belum berani mengatakan sesat. Tapi setidaknya saya anggap itu kacau secara sangat parah ya, sangat buruk. Ajaran yang sangat buruk, bisa membuang Taurat. Harus orang itu ada sesuatu yang sangat salah di dalam seluruh teologi dia, sampai bisa punya kepercayaan bahwa dalam zaman PB Taurat itu dihapuskan. Sama sekali saya tidak bisa mengerti bagaimana orang bisa seperti itu. Itu sangat-sangat buruk, sangat-sangat salah. Kita selesai dengan poin kelima, dan dengan itu kita selesai membahas hal-hal utama tentang penghapusan hukum moral. Masih ada satu kali lagi, mungkin saya akan bahas singkat-singkat saja karena itu bukan hal-hal yang terlalu utama. Jadi kita masuk dalam acara.